Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh, serta salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai thaharah. Bagaimana caranya kita thaharah, air apa saja yang diperbolehkan untuk taharah, untuk bersuci. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kulit yang bisa disucikan. Ini akan kita bahas mengenai samak. Faslun wajuludul maitah, adapun kulitnya bangkai, tathuru bid-dibaghi, itu bisa disucikan dengan cara disamak. Aslinya, apabila sesuatu hewan ini mati tanpa disembelih, ini dinamakan dengan bangkai. Tetapi kulitnya ini kita sucikan, tapi sucinya ini bukan untuk kita makan. Sucinya untuk kita gunakan aktivitas-aktivitas yang lain, seperti domba. Apabila ini domba ini mati, kemudian kulitnya ini kita bisa kerupaskan, kemudian kita samak, nanti kita bisa jadikan alat-alat seperti kita buat gendang atau yang lainnya. Begitu juga misalnya harimau. Harimau ini sudah pasti bangkai. Nantinya kulitnya bisa disucikan. Ada sebagian orang itu membuatnya selimut mungkin atau lain sebagainya. Nah, seperti itu bisa dengan cara seperti ini. Wajuludul maitah tathuru bid-dibagh. Kulit bangkai ini bisa disucikan dengan cara disamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing. Maka kulitnya anjing tidak bisa kita sucikan meskipun disamak. Dan wal khinziri, dan kulitnya babi. Kenapa kok demikian? Lianna kullam minhuma najisun halal hayati. Karena keduanya, kulit tersebut, anjing dan babi ini, ketika hidup pun dia ini telah najis. Maka kenajisan tersebut maka tidak akan bisa dihilangkan dengan cara apapun. Meskipun dia telah mati dan hendak kita samak pun tidak akan bisa. Kalau kayak harimau dan yang lainnya, ini bisa kita sucikan dengan cara disamak. Karena apa? Ketika dia hidup ini juga bukan hewan yang najis. Begitu. Wa ma tawallada minhuma min ahadima, atau apa saja, hewan apa saja yang terlahir dari keduanya atau salah satu dari keduanya, yaitu anjing dan babi. Misalkan anjing mengawini domba, maka anak daripada persilangan anjing dan domba ini maka tetap dinamakan hewan najis. Meskipun bentuknya mirip dengan domba, tidak ada mirip sama sekali dengan anjing, maka tetap najis. Bahkan air liurnya pun menjadi najis, karena ini dia nih terlahir daripada salah satu orang tuanya adalah benda najis, hewan najis, yaitu anjing. Maka dia tetap najis meskipun bentuknya sama dengan domba. Begitu juga misalnya nanti ada sapi dikawinkan dengan babi, lahirlah sama dengan sapi, maka sama saja dia ini nanti najis juga, najis mughalladhah, yang mana najisnya ini harus disucikan dengan 7 kali siraman air, yang mana salah satunya dicampur dengan debu. Ini pembahasan mengenai penyamakan sudah selesai ya. Ini cara menyamak ini maka harus dicuci dengan bersih, tidak ada sedikit pun kotoran atau lendir-lendirnya yang menempel pada kulit tersebut. Nanti kalau apabila ada yang sedikit yang menempel maka nanti akan gagal.
Wa azmul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai ini termasuk najis kecuali manusia. Maka apabila ada tulang bangkai, maka ini dinamakan najis juga meskipun sudah berbentuk tulang. Tidak ada lagi dagingnya, ini masih dinamakan najis. Begitu juga rambutnya. Rambut apapun yang mana hewannya ini telah menjadi bangkai, maka tetap menjadi najis meskipun hanya rambut saja. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Wal maitah, nah ini kita membahas mengenai pengertian bangkai. Kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dzabhin syar'iyyin. Setiap hewan yang mati dan matinya tersebut tidak disembelih melalui sembelihan yang syariat. Tidak disembelih melalui penyembelihan yang syariat. Hewan tersebut domba. Domba ini aslinya halal apabila disembelih. Tapi apabila tidak disembelih atau disembelih tapi disembelih orang kafir, maka ini pun tidak sah penyembelihannya dan akan menjadi bangkai meskipun disembelih. Maka hati-hati kalau kita mau beli ayam, apabila disembelih itu, kita lihat, kita beli ayam di tempatnya orang Islam atau orang bukan Islam. Apabila tempatnya orang Islam maka akan sah. Tapi apabila bukan tempat orang Islam kita beli ayam, maka sembelihannya tidak sah dan ayamnya tersebut meskipun sudah disembelih, meskipun urat lehernya telah terputus, maka tetap najis karena disembelihnya bukan sembelihan yang syariah. Maka dikatakan fayadkhulu fihi ma la yu'kalu lahmuhu. Termasuk yang bangkai adalah hewan apa saja yang dagingnya ini tidak boleh dimakan. Meskipun hewan tersebut disembelih dan penyembelihannya itu secara Islami, maka itu tetap dinamakan bangkai karena itu bukan termasuk hewan yang bisa dimakan. Misalnya ada seseorang yang iseng, dia ini menangkap harimau, mungkin saja kan, kemudian dia disembelihnya dengan cara syariah, betul-betul dia menghadap kiblat mungkin, kemudian dia membaca bismillah juga, kemudian disembelih, kemudian memutuskan urat lehernya, maka itu bukan dinamakan dengan penyembelihan karena itu bukan hewan sembelihan dan hewan yang mati tersebut tetap dinamakan bangkai. Kemudian termasuk hewan bangkai juga hewan yang dagingnya ini bisa kita makan seperti domba, sapi, ayam, kambing, ini bisa dimakan dan disembelih juga, tetapi sembelihannya ini tidak mencukupi syarat. Sembelihannya ini tidak mencukupi syarat. Disembelih juga hewan tersebut, tapi tidak mencukupi syarat. Contohnya, disembelih, yang menyembelih itu orang kafir atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disembelih juga tapi tidak sah. Maka benda tersebut pun tetap dinamakan bangkai. Atau disembelih orang Islam yang menyembelihnya, kemudian menghadap kiblat, sunnah-sunnahnya itu dilakukan, kemudian membaca bismillah juga, ternyata pas menyembelih urat lehernya ini masih ada yang tidak putus. Di antara dua urat leher itu untuk makan dan minum, ternyata satunya tidak putus, maka itu pun tidak dinamakan hewan yang halal, maka ini dinamakan dengan hewan bangkai. Maka salah satu cara untuk menyembelih hewan yang benar adalah dua urat lehernya itu harus putus. Maka ketika kita memotong ayam, yang paling mudah itu ayam, maka harus kita perhatikan. Urat keduanya itu harus kita putuskan. Harus putus. Nanti apabila sembelihan kita ini tidak putus, kemudian ladingnya ini kita angkat, maka itu telah selesai penyembelihannya. Maka apabila kita lanjutkan sekali lagi untuk memutuskannya, maka itu pun
tidak dikatakan hewan sembelihan, maka tetap dikatakan najis. Karena sembelihan pertama itulah nantinya yang akan dihitung, seret. Nah, nanti apabila tidak selesai, masih ada satu yang nggak putus, maka penyembelihannya selesai dan dianggap hewan tersebut menjadi hewan bangkai. Maka apabila sekali lagi diputuskan lagi, maka itu tidak dianggap. Maka hati-hati apabila ingin menyembelih sesuatu, menyembelih hewan, maka terakhir itu ladingnya itu pisaunya jangan kita angkat dulu. Kita tahan dulu di lehernya, kita masih tempelkan ke lehernya, kita lihat dulu apakah dua urat tadi masih nempel, masih sambung atau sudah putus. Nanti kalau sudah sambung, masih sambung, maka kita lanjutkan lagi. Apabila sudah putus, maka baru boleh kita angkat. Tapi apabila sudah kita angkat, maka tidak boleh menyembelih lagi dan hewan tersebut nanti akan menjadi bangkai. Kemudian penjelasan mengenai anak Adam. Maka anak Adam ini manusia, maka apabila dia telah meninggal, maka mayatnya ini tidak menjadi najis. Tapi mayatnya ini tidak boleh dimakan, alias haram untuk dimakan. Karena hanya ada dua bangkai yang dia ini tidak najis dan boleh dimakan. Apa itu? Yaitu balang dan ikan. Dan yang bangkai yang haram ini ada 3. Belalang, ikan, sama manusia. Yang manusia ini tidak boleh dimakan, yang 2 ini boleh dimakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok manusia ini tidak boleh haram? Karena ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia, walaqad karramna bani adama, kami telah memuliakan anak Adam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja pembahasan kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahannya apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada yang merasa kurang paham boleh bertanya, dan apabila sudah paham boleh menyampaikan kepada kawan-kawannya atau teman-temannya yang belum mendengarkan pembahasan ini. Maka ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajru misli." Barang siapa menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang mengamalkannya. Nah, apabila kita ini menyampaikan bahwasanya hewan atau bangkai apabila hewan telah menjadi bangkai, kemudian kita ingin memanfaatkan bangkai tersebut, ternyata masih bisa. Dengan cara apa? Dengan cara kulitnya ini kita samak. Ini penting untuk kita kasih tahukan kepada teman-teman kita. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.